Selamat sore ya teman-teman. Di video kali ini kita akan review ya beberapa saham yang sudah IPO. Yang ada 8 ya, Asli, Cekas, Nice, MSCA, SMLM, Mang, Acro, dan GRPH gitu. Ini saya review secara bandarmologi ya, dari bandarmologi IPO gitu, perspektifnya gitu. Yang pertama itu Asli. Dia itu IPO 12,5 juta lot ya. Underwriternya itu XANH Korindo. IPO-nya di 100. Sejak IPO itu sempat auto reject atas sekali ya. Cuma nggak bertahan, langsung diguyur di hari itu juga. Dan secara broker summary sejak awal IPO pun itu distribusinya udah gede banget ini. Ini berarti udah hampir 8 juta lot ya. Udah hampir 8 juta lot. Dari total dia IPO itu 12,5 juta lot. Berarti udah 80%-an lah. Harganya juga udah jatuh hampir ke 50. Bahkan kayaknya dia sempat nyentuh di 50 ya. Cuma di periode yang area ini, kotak ini, itu terlihat bahwa emang ada distribusi gitu. Cuma yang nampung bukan murni retail ya. Ini udah cukup mereda ya. Udah cukup mereda, volumenya juga udah mulai tipis gitu. Artinya distribusinya udah mereda. Cuma karena barang sekitar 8 juta lot ini udah masuk ke retail ya, cukup susah untuk ngumpulin barangnya gitu. Cuma ya market kita nggak ada yang tahu, bisa saja market makernya berani makan langsung naik gitu. Itu untuk Asli ya. Jadi Asli secara analisa bandarmologi IPO itu udah cukup jelek ya karena distribusinya udah hampir 90% gitu. Yang kedua itu Cegas. Cegas ini sangat ramai ya di kalangan investor retail gitu karena luar biasa untuk Cegas ini. Dia IPO di 338. IPO turun naik candlenya jarum-jarum gini, ini sempat naik terus banting ARP di sini pun eh, di lock ARP ya, di lock ARP sampai akhirnya itu ada bid dan offer itu ditata masing-masing jutaan lot gitu. Untuk ini Cegas ya, secara di broker summary itu terlihat ya udah net sell gitu. Cuma dia itu exitnya itu ke BK Foreign gitu. Jadi dia exit bukan ke investor retail lokal gitu, tapi ke asing gitu, BK Foreign ini. Exitnya ke situ. Cuma karena harga sekarang udah tinggi banget ya. IPO di 338 sekarang udah 930. Itu udah sangat beresiko gitu. Dan juga untuk warrantnya itu udah dicuci bersih ya, udah cuci bersih Cegas ini. Sama satu lagi, Cegas itu dia itu mainnya volume besar gitu. IPO kan cuma 5,3 juta lot ya yang di IPO kan ya. Tapi transaksi hariannya dalam satu hari itu nyampe 10 juta lotnya. Di broker summary itu hanya lempar-lemparan barang ya. Ya ini agak beresiko ya. Kelihatannya dia lempar-lemparan hanya untuk mancing supaya backup foreign-nya itu masuk ya. Cuma transaksi begini itu menjadi teman ya buat para scalper investor retail gitu. Jadi lihat transaksi retailnya pun besar ya di saham-saham ini gitu. Cuma alhamdulillah retailnya itu tidak net buy ya, artinya ya dia hanya scalping ya. Memang ada excess sedikit gitu. Bersyukur untuk di saham Cegas ini gitu. Jadi untuk kesimpulannya Cegas ya sepertinya, oh bukan sepertinya ya, udah nggak menarik lah. Ini udah tinggi banget naiknya gitu. Udah tinggi banget, terlalu beresiko. Apalagi dia main volume besar ya. Bisa saja tiba-tiba dibanting gitu. Kalau masih dekat-dekat IPO ya menarik gitu. Cuma karena udah tinggi dan warrantnya udah dibuang ya, secara bandarmologi IPO udah kurang menarik. Kemudian ada Nice. Nice ini yang awalnya saya bilang
cukup jelek ya, karena nanggung gitu. Dia diakuisisi tapi saham pengendali yang lama itu masih ada gitu, nanggung, kenapa nggak dihabiskan sekalian gitu. Underwriternya itu AI, IPO-nya 12 juta lot. Dan ternyata ya di marketnya itu justru cukup menarik ya untuk naik sini gitu. 12 juta lot ini baru keluar net sell itu paling 1 juta lot ya. 1 juta lot dia IPO di 438, harga sekarang di 660 ya, sebenarnya udah cukup tinggi ya. Cuma kalau Bapak Ibu pecah lagi di broker summary-nya itu AI-nya itu hanya guyur di candle merah ini. Jadi kalau naik tinggi dia itu guyur, di sini dia itu guyur juga di 2 hari ini gitu. Ya kalau harganya ke sini itu kita bisa spekulasi ya, bisa spekulasi gitu untuk trading ya, jangan jangan dulu di hold gitu. So far asli ini masih saya watchlist ya, karena dia juga papan pengembangan ternyata, bukan papan utama. Kemudian ada MSCA. MSCA ini yang saya bilang menarik ya. Dia IPO 8 juta lot ya. IPO-nya di 300 kayaknya dia. Menarik, dan di video sebelumnya itu saya bilang MSCA ini nunggu volumenya mulai mereda lah, karena yang transaksi retail tektok-tektokan gitu. Ini broker summary sejak awal IPO itu memang ada net sell ya, cuma masih kecil juga gitu. Masih kecil dan ya distribusi gitu. 500 ya 700 ribu lot. Dia IPO 8 juta lot ya, masih jauh banget gitu. Dan akhir-akhir ini itu transaksinya udah mulai mereda ya. Ini volumenya udah mulai turun. Kemarin memang ada penurunan cukup dalam ya, 6%-an gitu, 6% di hari kemarin. Cuma ini broker summary hari kemarin ternyata ya masih sama, hanya retail tektok-tektokan gitu. Tapi udah mulai muncul itu broker-broker zombie ya. Ada PR, ada AN, ada KG ya. Cuma ini statusnya masih distribusi ya, karena ini sellernya masih mendominasi. Nah, ada SMLE. SMLE ini SMLE ini yang saya kurang suka itu dia main volume besar ya. Dan hanya tektokan ya dari broker zombie ke zombie gitu. Dari Bandarmologi IPO memang belum untung ya, cuma agak ngeri kalau saham-saham model begini tektokannya gitu. Apalagi candlenya gini, jarum panjang, merah panjang gini ya. Saya untuk saya itu terlalu beresiko ya, jadi kurang suka gitu. Memang di candle yang di sini itu udah mulai ini distribusi cuma ya yang makan ya broker zombie milik mereka juga gitu. Nah ada Mang, ini akselerasi ya Mang ini. Cuma Mang ini cukup menarik ya. Karena saham akselerasi mungkin market makernya tahu gitu. Dia nggak akan bisa jualan di hari pertama IPO gitu. Makanya hari pertama IPO itu dijatuhkan dulu sampai bawah. Dan di sini itu udah mulai adanya akumulasi ya. XA-nya ini mulai buyback ya. Untuk sellernya ya retail gitu. So far Mang ini mulai menarik buat saya. Cuma sayangnya ini itu papan akselerasi ya. Itu yang saya sayangkan gitu. Dari segi bid offer pun menarik menurut saya gitu. Yaitu papan akselerasi. Kemudian ada Acro. Acro ini masih cukup oke ya, karena dia itu IPO 6,9 juta lot, ini keluar paling baru 1,2 juta lot. Sama yang menarik di Acro itu warrantnya, ini saya lupa. Warrantnya itu ternyata belum diexitkan ya untuk Acro ini. Warrantnya ada 2,3 juta lot. Harga warrantnya sekarang itu kayaknya di 20. Saya sambil buka data di HP bentar. Ya, harga warrantnya itu di 20 dan warrantnya itu belum diexitkan ya. Belum distribusi warrantnya gitu. Sementara harga konversinya itu di 186 gitu. So far untuk Acro ini ya cukup menarik gitu. Cukup menarik. Ini broker summary Acro di periode ini. Di periode ini berarti candle yang ini sampai sini. Itu ada AI.
sebagai broker underwriter itu net sell cukup besar ya. Cuma yang makan bukan retail ya. Retailnya masih mix. Di sini juga ada seller retailnya gitu. Ya ini menarik untuk Acro ini gitu. Dan untuk GRPH ini itu udah susah ya, susah karena allotment dia aja itu udah 100% gitu. Berarti barangnya udah 100% di retail gitu. Dari broker Sunmori pun tercermin ya. Yang main ya hanya retail-retail aja gitu. Padahal dia IPO hanya 2 juta lot. Tapi baru 2 hari transaksi udah puluhan juta lot ini. Ini transaksi 2 hari itu udah 22 juta lot. Bapak Ibu lihat yang di bawah. Udah 22 juta lot ya. Itu udah 11 kali lipat dari jumlah barang yang dia IPO-kan gitu. Makanya GRPH saya skip ya, sangat skip. Gitu sih untuk beberapa saham IPO di awal Januari ini. Jadi yang masih saya pantau itu ada Acro, kemudian ada Mang. Mang ini saya udah masuk dikit lah karena dia papan akselerasi. Dan ada MSCA dan juga Nice. Nice ya. Oh, jadi ada Acro yang menurut saya masih menarik, MSCA, Nice dan Mang ya. Ada empat ya ini. Satu, dua, tiga, empat ya. Dari 8 ada 4 yang masih menarik ya. Untuk MSCA ini udah cukup optimis saya, cukup optimis dan Mang ini karena akselerasi ya saya berani kecil gitu, masuk kecil. Untuk Nice ini masih 50-50 ya karena udah cukup tinggi dan kalau di atas itu AI-nya guyur, sementara Acro itu kita nunggu akumulasi ya. Memang belum ada distribusi besar tapi akumulasinya juga belum kelihatan gitu. Kalau Mang ini udah konfirmasi, udah akumulasi gitu. Gitu sih Bapak Ibu, semoga bermanfaat ya. Semoga menjadi referensi dari IPO-IPO di awal bulan Januari ini. Terima kasih, selamat sore, selamat beraktivitas.